Hmm, coba. Nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Ketika zaman kuliah, kenapa saya manggon Masjid Muhammadiyah? Karena nggak kuat ngekos. Nggak kuat ngekos teman-teman. Jadi tinggal di Masjid Muhammadiyah. Gara-gara saya tinggal di Masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Tuh. Gara-gara saya tinggal di Masjidnya Muhammadiyah, saya kurus katanya. Berat badan saya hanya 40 kilo. Mergono kok Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Assalamualaikum teman-teman. Ini ada berita baru ya. Jejak digitalnya Gus Miftah ini itu seakan-akan nggak pernah berhenti buat kita ini heboh di sosial media. Ya salah satunya seperti berita berikut ini teman-teman. Kali ini ada lagi berita nih dengan judul Gus Miftah sentil gaya ceramah jamaah Ustaz Maulana. Warganet dengki nggak masuk TV. Ya, jadi kata warganet ya Ustaz Maulana itu dengki nggak masuk TV teman-teman. Jadi ini sudah banyak juga ya media yang memberitakannya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di Google juga ya. Ada yang judulnya itu Gus Miftah kritik cara dakwah Ustaz Maulana. Ya mungkin baiknya coba kita lihat dulu nih ya videonya seperti apa. Besok 5:30 mau nyetel Trans TV, buka TV, sing ditonton cinten jamaah. Niku idolane wong sakniki modele ngoten niku. Ini ceramah apa lagi ngeroast orang ini teman-teman ya. Oh, jamaah. Coba. Lah napa Kiai NU umpama kan pecicilan ngoten niku pantes? Ora pantes. Ya, apa kalau Kiai NU kalau pecicilan seperti itu pantas? Katanya tidak pantas. Wongnya kelih hikam. Nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa izin? Iya. Wong ngaji kok dadak diatur. Baik, itu tadi videonya ya. Di sini juga ya bawa-bawa ormas NU. Ya ini seolah-olah Pak Miftah ini ya cara dakwahnya lebih baik gitu ya daripada cara dakwahnya Ustaz Maulana. Ya katanya Ustaz Maulana itu pecicilan. Ya pembukaan dakwahnya jamaah gitu ya. Nah coba kita lihat bagaimana videonya Ustaz Maulana ini yang dikritik oleh Gus Miftah si paling baik dalam berdakwah dan si paling berakhlak dalam dakwahnya. Ya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang dianggap pecicilan teman ya sampai kayak gini-gini. Tuh. Kalau kita lihat ya memang ya di beberapa video Ustaz Maulana ini itu beneran kelihatan pecicilannya ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Pak Miftah, wah jauh lebih parah sebenarnya ya. Kalau Pak Miftah itu ya tidak hanya pecicilan ya melainkan menghina profesi orang lain ya, ngegoblok-goblokin profesi orang lain. Siapa bilang dokter itu pinter? Dokter itu goblok. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya. Selain gampang ngegoblok-goblokin profesi orang lain, ya Pak Miftah itu juga gampang sekali mengucapkan kata-kata kasar di pengajiannya. Ya tidak hanya kata-kata goblok, ya kasar. Ya bahkan beberapa kali ya, sering kali itu mengucapkan kata-kata sum ya di pengajiannya. Mari kita sambut utusan Presiden Negara Republik Indonesia Sahibul Blangkon, yakni beliau Romo Kiai Haji Miftah. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gua sendiri. Tuh, ini apa coba? Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Subhanallah, kalau cinta tidak direstui, dedek bayi jadi solusi katanya. Itu candaan yang diucapkan di atas pentas dakwah mimbar, ya mimbar dakwah. Bayangin teman-teman ya, itu sama saja memberi saran kepada jemaahnya bahwa hamil di luar nikah agar dapat restu dari orang tuanya.
Jadi kalau kita bandingkan antara Pak Miftah dengan Ustaz Maulana, ya jauh lebih parah Pak Miftah sebenarnya. Yaitu pendapat saya pribadi. Ya memang saya tidak memungkiri ya bahwa Ustaz Maulana ini beberapa pengajiannya itu terlihat pecicilan. Ya tetapi setidaknya Ustaz Maulana ini ya itu nggak separah dengan Gus Miftah. Ya Ustaz Maulana pecicilan tapi tidak sampai menghina profesi orang lain. Ustaz Maulana pecicilan itu agar dirinya, pribadinya itu terlihat lucu. Ya sebatas itu saja. Walaupun saya juga pribadi ya tidak begitu setuju dengan cara dakwah yang seperti itu. Ya tetapi setidaknya nggak separah dengan Pak Miftah lah. Yang tidak jarang isinya itu mesum, ngegoblokin orang. Ya. Dan pokoknya parah lah. Terus tadi Pak Miftah juga bilang begini nih. Ya coba simak videonya ya. Seolah-olah di NU tidak ada oknum-oknum pendakwa yang pecicilan begitu. Lah napa Kiai NU umpama kon pecicilan ngoten niku pantes. Ya, seolah-olah di NU tidak ada oknum-oknum pendakwa yang pecicilan. Ora pantes. Wong nyekele ikam nerangke ning TV kok karo pecicilan, yo ora pantes. Maka jangan kaget kalau kiai-kiai NU jarang yang metu dan keluar di televisi. Kenapa? Izin. Nah, jadi seolah-olah di ormas NU yang begitu besar, itu tidak ada ya oknum pendakwahnya yang pecicilan. Ya padahal kita semua tahu, ya Gufron itu dari mana? Ya, Anda lihat Gufron itu, wah pecicilan banget bukan? Ya tidak hanya pecicilan, ya bahkan sesat tuh. Ya ini bukan cuma pecicilan lagi teman-teman ya. Dan tidak cukup sampai di situ teman-teman ya. Ini ada lagi video nih dari Gus Miftah yang katanya seorang ulama yang cinta toleransi, ya suka menjaga kerukunan. Ya tetapi lihat video berikut ini. Ya di mana video berikut ini yaitu Gus Miftah ini menjadikan ormas salah satu ormas terbesar di Indonesia ini ya di negeri ini ya bahkan mungkin di Asia yakni Muhammadiyah itu sebagai bahan candaannya. Ya katanya Gus Miftah ini selama di Muhammadiyah itu jadi kurus, tidak terawat, tidak terurus lah. Beda kalau selama Gus Miftah itu di NU jadi gemuk katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini pernyataan macam apa coba ya? Dan ini videonya teman-teman. Makanya kalau saya dulu anti. Saya orang NU yang tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Iya. 4 tahun setengah ketika zaman kuliah. Kenapa saya manggon masjid Muhammadiyah? Karena nggak kuat ngekos. Nggak kuat ngekos teman-teman. Jadi tinggal di Masjid Muhammadiyah. Di kota Jogja rata-rata masjidnya Muhammadiyah. Makanya saya ke sana Pak, 4 tahun setengah. Saya adan, gugah-gugah sahur, ngepel, ngesek-ngesek masjid, ngepel WC, 4 tahun setengah. Ada Ini ceramah apa curhat ini? masalah? Enggak. Masalahnya hanya satu. Ya, ada masalah enggak? Masalahnya cuma satu. Ya sama, itu berarti tetap saja ada masalah menurut Anda. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Tuh. Gara-gara saya tinggal di Masjidnya Muhammadiyah, saya kurus katanya. Berat badan saya hanya 40 kilo. Mergono kok Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Kan Muhammadiyah rano mangan-mangan, Pak. Ini carinya beramal ibadah atau cari makanan ini? Di sini saya bukan bermaksud menghina ormasnya ya. Konteks bicara saya di sini yaitu mau menyangkal ya apa yang dikatakan oleh Pak Miftah ya yang seolah-olah di ormas tersebut ya itu tidak ada oknum yang pecicilan. Ya padahal faktanya ya Mama Gufron itu nggak bisa disangka lagi bahwa dirinya dari ormas tersebut ya bahkan Gus Miftah itu sendiri. Ya, banyak video yang bisa kita temukan bahwa Mama Gufron ini dikawal oleh oknum-oknum pasukan Banser. Ya tidak hanya Mama Gufron, bahkan ada juga seorang kiai. Ya ini namanya Kiai Aat, ya siapa gitu ya. Saya juga lupa namanya. Ya, ini coba Anda bayangkan ya, dia seorang kiai tetapi ya cong. Kadang-kadang yasinan, melo, tahlilan, manakiban, istihosa, khotmil Quran. Tapi karo kanca senengane plerak, pencap, seledat, petotak, perengat, pecucah, kok apal. Nah, kalau kita bandingkan ya antara Mama Gufron ya yang ya tanpa perlu saya jelaskan kalian pasti sudah tahu lah Mama Gufron itu seperti apa. Lalu Gus Miftah ya penuh candaan mesum, di pengajiannya ada caci makian, ya juga hinaan kepada profesi orang lain. Lalu ada Kiai Aat yang bocong itu,
Ya, nah ini semua kalau kita bandingkan dengan Ustaz Maulana, ya jelas jauh lebih mendingan Ustaz Maulana lah. Ya walaupun sekali lagi ya saya pertegas untuk pribadi saya tidak menyukai penceramah yang menjadikan candaan ketawa-ketiwi sebagai ciri khasnya. Ya saya itu lebih suka ya penceramah atau dai yang benar-benar serius dalam menyampaikan qala Allah qala Rasul. Ya karena kita lihat faktanya, banyak dai-dai yang tanpa sadar menjadi penista agama, ya mengolok-olok agama Islam, yaitu karena memang menjadikan ketawa-ketiwi, candaan sebagai ciri khas dakwanya. Ya ini sebenarnya sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah At-Taubah ayat ke-65 sampai 66. Jadi Allah tegaskan, kalian yang mengolok-olok agama karena alasan bercanda. Kan cuma bercanda. Ya, nggak usah minta maaf kata Allah. Ya karena sesungguhnya kamu telah kafir setelah beriman. Tapi bukan berarti juga dai yang nggak boleh bercanda, ya. Boleh-boleh saja bercanda. Ya cuman dai-dai yang memang menjadikan candaan ketawa-ketiwi sebagai ciri khasnya, yaitu kebanyakan kebablasan, teman-teman. Ya, lalu membela diri dengan mengatakan, ini kan cuman bercanda. Ya, sesuai dengan surah At-Taubah ayat 65-66 itu tadi kan. Ya, semoga video ini bisa menjadi edukasi buat kita semua ya. Di akhir zaman seperti ini, betapa pentingnya kita ini memilih guru, kiai, ataupun ulama yang benar-benar baik untuk kehidupan dunia kita maupun kehidupan akhirat kita. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.